Halo Sobat Manisa, aku Emilia Mbalusna dari Arjuna. Jadi siang ini aku bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai sama kakak-kakak cantik tapi juga keren. Nah, aku pengen kasih tahu kalian kenapa sih kakak-kakaknya disebut cantik sama keren. Kita harus kenalan dulu sebelumnya. Halo Kak, boleh kenalan? Boleh. Kakaknya namanya siapa? Boleh mungkin dari kanan dulu. Radli Agnavia Putri dari kelas 11A. Saya Nada Syifa dari kelas 11E. Kakak ini kenapa sih kok dipanggil keren? Kira-kira kakak itu jadi peserta lomba apa? Terus dapat juara apa? Soalnya kakak ini pakai baju yang lumayan keren gitu. Kita dari yang ikut lomba cabang bulu tangkis. Kebetulan mendapat juara 2. Itu jadi kakak itu mainnya ganda ya? Ya. Kira-kira kak kalau kalian main ganda itu ya, kan biasanya main bulu tangkis sendiri aja tuh udah pusing gitu ngadepin koknya. Kalau ganda itu bisa kira-kira kalian dapat tantangan apa aja sih yang beda dari tunggal? Komunikasi yang harus komunikasinya bisa diomongin gitu. Kalian bangunnya, maksudnya membangun kerja sama timnya itu dari kapan? Awal kelas 11. Oh, suka sih. 11. Berarti masih pertama kali ikut porseni atau dulu udah pernah? Kali karena aku udah 3 kali ya, itu di MTS terus di MA 2 kali. Di MA ya kali ini. Yang pertama itu sama siapa? Sendiri atau berdua? Ganda sama kak kelas namanya Kak Firda. Kan kakak udah berpengalaman nih ceritanya, meskipun kakak masih pertama kali, kalau udah dapet juara kan alhamdulillah ya kak. Itu kira-kira bisa nggak diceritain pengalamannya? Kira-kira kakak itu membangun, maksudnya pengen punya hobi itu sejak kapan gitu? Ya dari kecil kayak pengen ikut olahraga gitu tak, kayak ya pengen ikut latihan, terus dari rumah di orang rumah ya disuruh ikut klub-klub gitu. Terus ya udah ya malah agak tumbuh tiap hari ya, juga ada latihan rutin. Latihan rutin ya. Kakak itu ikut klubnya daerah mana tuh kak? Daerah Jeblok situ dekat rumah. Deket rumah. Ya. Kalau boleh tahu ya kak, kalau di klub itu kan pasti beda ya sama kita belajar sendiri. Itu kira-kira kita dapat skill apa aja yang paling wah gitu lah, yang bisa jadi senjata kita waktu ngalahin musuhnya. Tapi teman juga bisa sih. Mungkin dari cara pegang Cara ini tidak beda. banyak juga teknik-tekniknya gitu. Kalau tentang kepercayaan diri itu ada yang dilatih nggak sih kak waktu main bulu tangkis? Ya, ada mesti diinya. Kayak persahabatan antar PB, terus ada turnamen itu diikutin. Jadi harus banyak pengalaman ya. Ya. Kalau seandainya nih, kan kita itu dapat urutan main kan mestian tuh. Nah kalian umpama dapat urutan pertama, kalian tuh nggak merasa minder atau gimana gitu nggak? Minder banget. Ya gimana ya, campur aduk gitu rasanya. Kalau kalian dapat urutan pertama itu gimana sih caranya biar tahu kelemahan musuhnya itu? Main main fisik masih ya, main fisik. Berarti kalian ada latihan fisiknya terus. Ya, Kira-kira kalau ikut eskul itu satu minggunya masuk berapa kali? cuma hari Sabtu gitu. Ya. Kalau yang klub itu masih lanjut atau udah berhenti? Berhenti lama, dari mulai MTS sudah berhenti lama. Tapi berhenti juga masih keren ya. Keren. Terus ajang bulu tangkis selain porseni yang pernah diikutin apa aja? Pernah atau cuma porseni aja? Cuma berseni aja, ya. Yang lainnya mungkin turnamen kecil. Kalau boleh tahu itu gimana sih kakak motivasinya bisa ikut porseni itu karena bimbingan orang tua atau karena permintaan guru atau emang dari diri kakak sendiri? Ya dari permintaan guru, juga dari diri sendiri. Kakak kenapa kok milihnya itu? Maksudnya kakak kan pengennya berlatih gitu ya kan, pengen berlatih, suka olahraga, tapi kenapa kakak milihnya bulu tangkis?
Mobilnya skillnya bulu tangkis. Mobilnya schoolnya bulu tangkis. Kalau bulu tangkis kan itu ya di dalam ruangan gitu nggak terlalu panas. Ya. Aku tuh tahu dikit-dikit soal bulu tangkis tapi cuma kayak ya pasti tetap bikin capek gitu loh. Padahal kalau dilihat tuh kalau kalau dibandingin olahraga-olahraga lain kan lebih enak gitu. Ya. Selain itu kakak itu mestinya bisa menguasai bulu tangkis itu kira-kira ada yang ikut klub kan tadi. Itu tuh cuma dorongan diri sendiri atau emang kakak tuh minder kalau nggak ikut klub gitu loh. Masnya kan biasanya anak-anak yang itu harus ikut klub gitu kan. Itu harus atau Ya mau diri sendiri ya, mau diri sendiri. itu berarti kakak emang udah bertekad pengen masuk ke dalam cabang itu ya. Nah, kalau selain bulu tangkis itu ada nggak kira-kira hobi lain gitu? Bilangnya sih ada cuma fokus sama itu. Cuma itu aja. Kan kita udah bicara tentang lomba-lombanya kan. Sekarang aku mau tanya kehidupan kakak. Kan kakak ini udah kelas 11. Berarti otomatis kakaknya udah mau kelas 12 nih. Kira-kira itu nanti kalau masuk ke kelas 12 mau ambil jurusan apa, terus masuk kuliah mana? Itu masih ada kaitannya sama bulu tangkis nggak? Kayaknya ya kalau di kampus itu ada kayak organisasi kayak olahraga bulu tangkis gitu ya, insya Allah tetap ikut, ya tetap diikutin. Kalau kakaknya? Kayaknya jauh deh. Jauh. Pengennya kakaknya ikut apa? Kalau ada organisasinya ya ikut, tapi jurusannya nggak mengaitkan dengan badminton. Jurusan apa itu kalau boleh tahu? Jurusannya anestesi. Dan anestesi. Itu mau ambil di kuliah mana kalau rencananya? Rencananya mau di Jogja, di Poltekkes Jogja, Polkesiok. Oh, siap. Berarti kakak mau itu dong jauh dari orang tua dong. Iya. Kalau kayak gitu ada kayak kekhawatiran sendiri gitu nggak kak? Atau emang pengen terus maksudnya nggak apakah nggak ada dorongan dari orang tua gitu loh? Jauh dari orang tuanya. Dari orang tua ini sana, orang tua di ngurut kita. Tapi juga kalau jauh sih, kalau jauh bolehnya sama, boleh ngekos. Asrama. Iya. Itu asramanya mau yang asrama kayak berarti tetap ada pengawasnya gitu. Iya, ada pengawasnya, asrama biasa. Asrama biasanya. Tapi ya nggak yang kayak anak pondok aja kan kalau di Madrid. Ya, punya asramanya, kampusnya. Seandainya nih kalau kakaknya dikasih kesempatan lagi ikut lomba-lomba lain selain perseni, kakaknya itu berminat nggak? Iya, berminat sih. Tapi lihat-lihat dulu itu kayak lombanya. Jadi Di mana gitu? Atau tingkat apa ini kak? Kan kemarin tuh masih kabupaten kan? Itu seandainya kalian dapat kesempatan ikut perseni tingkat nasional, provinsi atau gitu, kira-kira kakak ada, maksudnya ada harapan, ada kata-kata nggak gimana sih kok bisa gitu loh? gasnya Ya masih belum kepikiran ya, soalnya belum ngelakuin gitu ya kan. Nah, kakak kan suka bulu tangkis, berarti kakak kan juga punya pengalaman yang bagus. Bisa ceritain nggak? Kalau pengalaman bagus mah sering didengar ya. Kalau pengalaman konyolnya itu ada nggak? Konyol, banyak sih. Biasanya itu kena pukul teman ya. Terus Mata itu sampai itu nggak sampai parah nggak? enggak sih, paling cuma merah. Cuma merah, nggak yang sampai iritasi. Terus ya sampai di sini merah karena smash teman. Itu kalau smashnya kenceng ya lumayan ya. Aku tuh dulu juga gampang kena gitu loh, soalnya kan aku mainnya sama adikku sendiri kan, terus itu akhirnya kena sendiri. Itu udah sakit banget. Kayak aku lihat orang-orang yang bisa sampai maju perseni itu kayak wah keren banget gitu.
Terus kalau kan tahun ini kita kan jadi tuan rumah, kalian itu ada nggak kira-kira maksudnya merasa kayak oh ini tuh rumah aku, kalian tuh bolehlah kenalan sama aku gitu loh, dapat berapa banyak teman gitu kira-kira? Banyak ya. Gila dapat. Kemarin juga diajakin jasa ayo ke kisi. Trisulit sama Trisulit. Setuju ya, setuju. Aku malah belum tahu rumahnya daerah mana? Daerah Tumpang dekatnya MTS 2. Dekatnya MTS 2 berarti otomatis kakaknya alumni MTS 2 enggak? Iya. Aku dulu juga alumni situ soalnya. Kalau kakaknya ya satunya Rumah aku di Selopuro. Selopuro. Iya, Selopuro daerah mana itu kak? daerah Kasim. Kasim. Itu kakak ambil sekolahnya daerah situ doang atau Daerah sudah udah. daerah Itu Jamewangi. MB juga gitu. LPI Juga juga di Joni. kan kakak katanya tadi ikut parseni dari MTS. Iya. Berarti kakak otomatis, maaf ya kak, gak nyindir ini. Itu pasti kakaknya punya pengalaman yang beda. Nah, waktu MTS itu kerasa gak bedanya sama MA? Kerasa. Dulu sekolah MTS tuh pertama kayak nervous banget. Bener-bener nervous. Iya. Kalah kan itu 1 kali main. Iya. Tapi kalau MI itu sempat ada perseni nggak dulu? Enggak ada. Ya, Masih belum. belum ada. Di aku udah ada dulu. Sempat ikut kayak gitu juga, tapi ya sama aja kalah. Kayak nggak pernah nasib aja, masih belum dapat rezekinya kalau bulu tangkis. Terus kalau di MTS itu teman-temannya, maksudnya teman-teman kakaknya itu banyak yang ikut klub atau enggak? Aku ada berapaan ya? 4 Taman ikut juga kayak itu. klub. Aku ikut dari pandemi, mengisi waktu luang kan itu pandemi nggak boleh sekolah, masuk sekolah. Nah ikut klub dari kelas berapa ya? Kelas 7. Dari kelas 7 sampai sekarang atau udah berhenti? Enggak, dari kelas 7 terus kan kelas 7 naik kelas 8 ikut itu varseni. Ya ikut Sehabis varseni itu sakit, terus suruh keluar klub, istirahat latihan sampai SMA, sampai kelas full. Berarti emang kalau udah dapet fisik itu capek. Oh iya, capek banget. Kira-kira kalau waktu main bulu tangkis cedera paling parah itu ngapain? Sejauh ini Belum ada. Itu cuma sakit, berarti sakit kayak emang kecil. ya aja mbak, tipes Sampai tipes ya. kan. Kalau bawaan ya kak ini, seandainya kalian yang kemarin tuh sempat ngalamin kecapean juga nggak? Ya tetap bisa capek tapi sampai main dulu latihannya kan. Dan kalau dulu tuh latihannya di PB di klub, terus latihannya fisiknya parah rapat, dari fisiknya digas terus. Soalnya klub sih kayak. Kalau habis sekolah kan cuma mungkin latihan main-main sama teman lain Di beberapa putaran gitu lah, kayak Berarti beda banget. gimana banget. Berarti kalau seandainya ya kak ini di sini terus tiba-tiba ada klub gitu yang ngelatih klub sampai kayak anak klub gitu, kakak masih niat nggak ikut bulu tangkisnya? Kalau aku masih niat sih nggak ya. Masih niat. Iya. Emang tekadnya ikut bulu tangkis. Oke. Aku mau tanya-tanya dikit soal perasaan kakak waktu ikut Perseni tahun inilah setidaknya. Itu gimana perasaannya? Ya senang ya. Ya bisa mewakili sekolahan dan sebagainya. Selain itu kakak maksudnya ada perasaan yang perlu diungkapin nggak, kayak contohnya aduh aku itu ikut Perseni tapi aku disband terus, mana kakaknya kan kelas A ya kan. Itu kira-kira banyak banget gak pelajaran yang ketinggalan? Nggak usah, untungnya bisa ikut. bisa mau bisa ngejar edukasi. Berarti kakak kalau ikutin itu bisa nyambi sama
rapor seni, bisa bikin tugas. Itu keren banget. Apalagi udah kelas 11, mau kelas 12. Persiapan kakak buat kelas 12 tahun ini kan UN kan? Itu ada nggak persiapan khusus biar intinya pokoknya kalian tuh nggak pengen waktu belajar kalian terganggu sama badminton itu. Kalian mau berhenti dulu atau tetap lanjut? Ya kalau ada event ada gitu kayak ya latihan aja bentar tetap lanjut, tapi kalau nggak ada ya Kalau eventnya mepet banget sama ujian gimana? enggak sih. Mending dia, mending nggak harus. Cari aman dulu ya. Soalnya tuh UN kan beda ya kan sama yang biasa-biasanya. Aku juga takut sih itu. Soalnya mau pengambilan jurusan kan juga ya. Kalau seandainya kakak di kelas 12 masih, kan setahu aku kalau kelas 12 udah nggak ikut ekstra kan, itu masih mau lanjut di luar atau mau berhenti aja? Nah kayaknya biasanya kan bisa ikut adik ada kelasnya ya, kalau mau ikut ekstra ya ikut ekstra, terus nggak ya ke ekstra. Kalau ikut ekstra tuh biasanya bantu ngelatih atau enggak? Jadi biasanya nggak tuh nggak ada lagi sekali ngelihin adik kelasnya. Gini ya kak, kan kakak kelas itu pengalamannya pasti banyak. Terus sama ngelatih adik-adik aku punya prinsip sendiri kok. Aku gitu kudu tegas soal ambek adikku kiki ya. Jadi ki ben adike tenanan loh, iku ada nggak? Itu santai sih, tapi santai aja, enjoy. Soalnya iku banyak sih kayak wah aku wes senior, aku biasanya susah ini, terus akhirnya ditekan gitu ada soalnya. Berarti kalau gitu kakaknya ini termasuk kakak-kakak yang baik, cantik, pintar, udah keren. Terus abis itu kan beda ya di kelas A, kakaknya kan kelas E. Itu kayak ngerasa ada perbedaan gak sih sama kelas-kelas yang di atas? Yang di atas Iya. ada, Tapi nggak minder kan kak? nggak Pokoknya tetap bisa aja. kelas itu urusan akhir. Iya. Kalau di kelas kayak kelas biasa kayak E terus kayak B, C gitu, itu mata pelajarannya sama atau ada yang beda? Sama tapi cara belajarnya dia dari ya Berarti guru-gurunya beda semua atau berapa sama? ada yang sama ada yang beda tergantungnya. Kalau kelas 11 aku tuh mau minta tips dikit-dikit sih buat kayak ngadepin soal-soal ujian. Soalnya aku kalau musuh exam itu takut. Itu ada nggak kira-kira? Yes. Atau yang penting aku jujur gitu aja. Yang penting penting Jujur. Aku kemarin tuh pas sampai nilaiku ya Allah aku tuh sudah Juga itunya susah. Mau pergi tuh beribu juga. kalau menurutku dari aku sendiri ya nggak aku lebih prepare paper sih daripada Iya, soalnya kayak paper. reduk samarku kiki lah kepencet terus aku mata aku takut banget apa nih kan ada disuruh madep ke belakang loh kan. Iya. Aku ki mikirku iki nggak nganu ya, kok nggak sopan gitu loh kayak ambek gurune, tapi kok bener ngono loh. Iki kayak sampai muni bahaya iki. iya waktu sunyi sih bunyi Orang biasanya kayak waktunya udah habis, boleh keluar lah. Iku kayak aku apa tuh di ini kayak wis wedi ngono. Aku pengen tanya apa ya, pesan-pesan tinggal para peserta, mesti adik-adik kelas yang bakal ngikuti jejak zaman, kira-kira enak nggak pesan-pesannya? semoga ada ya, tapi kelas 10 ini bakal ada yang meneruskan gitu, soalnya kayaknya kalau kelas 10 yang ini tuh Udah nggak ada yang paling bagus ya bisa ikut deh. Oh, aku tuh kemarin sempat dengar katanya
bulu tangkis iku sithik saya masuk. Iya, ya jadi sampai berapa ya ekstra gitu cuma 4 orang. Ya, kalau yang cewek cuma 4, yang cowok cuma 4 juga. Ada banyak yang ikut. Tapi kadang banyak yang bolos juga. Lek saman dadi kakak kelas ngono kuwi ya, adik-adike oke sing bolos ngono iki saman pengen enggak mesti mengutarakan saman Kiki sik cilik, saman ki ndek kene mbok sing manut peraturan ngono lho. Iya, diserai Kan mulai ngaran Mbak malah ya pas proses oleh ngono. pada mah dosa ya penerusnya susah. Soalnya kalau badminton tuh harus dari awal. Dari awal banget. Kalau cuma ikut ekstra itu gak bisa, itu otomatis sulit. Berarti harus tidaknya kalian pernah ikut klub lah Iya nih ya. tahu teknik-teknik cantik mainnya. Lek di jeblok iku saman kan klubnya jeblok. Itu namanya apa? Sengaja ya. Singaja ya. Ya. Itu pelatihnya siapa namanya? Ya dari sekarang tetap Pak Sony. Tetep Pak ya. Pak Sony berarti setidaknya berkontribusi dalam pelatihan dan Mbak iku pelatihnya siapa? Aku pelatihnya Mas Ista. Masis Ya. gak mungkin kenal aku gak mungkin kenal aku iku kelatih sampean kan wis lumayan lama, kira-kira ngono kuwi enek enggak mesti pas sampean ikut perseni enek pesan dari beliau apa enggak? Enggak ya, soalnya udah nggak pernah ya. Tapi kemarin beliau ada di perseni didampingin adiknya. Waktu ketemu kayak mantan pelatih mantan pelatih bukan mantan pacar ini kak, mantan pelatih itu kayak iku masih adiknya melu iku enggak melu Klub apa? melu perseni juga enggak? Iya ikut. Ya iya official. Sempat musuh adiknya Enggak dong, kan soalnya adiknya cowok. oh adiknya ini Kika sejaga sosial enggak takut di adiknya cowok cewek lelek cowok ini menurut saman luweh enek sing bedani enggak? Iya ada. Ada Fisiknya, ada fisiknya. Fisiknya cowok lebih kuat. setahu gue ya kak lek main badminton nih ada trik iku loh sing pakai kaki Oh, orang itu ya, salteran. itu apa tuh kayak maksudnya ada cici lek ben apa kayak nganu iku di tapnya ben ngane kaki itu emang perlu banget Enggak sih. Buat nipu lawan aja. nih pulang aku amat kayak ngono Jadi kan gitu lah. kira-kira sama duwe nggak trik pen kue cici nggak mengganggu adewe ya? Nah, ya itu kan triknya lawan. Triknya lah berarti aduh gak enek counter iku. Iya, tiba-tiba. Iku berarti kayak itu sih aku bingung lek emang untuk dasar ae. Terus terakhir kata-kata buat podcast kita hari ini wes itu terakhir. Katanya keren. Kerennya dalam segi apa iku? Ya dari segi ya. Soalnya masih pertama kali buat dia podcast ini. Tapi bagus sih ngomongnya udah lancar, udah cocok. Kayaknya kalau jadi host pun juga bisa ini. Itu aja sih kayaknya. Udah ya Pak, gak apa ya Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emilia Mbak izin undur diri dan pamit dari Sobat Manisa. Semoga kalian bisa menonton dengan enjoy dan nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.